Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semuanya yang saya cintai, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Karena itu berkeluarga adalah satu di antara agenda atau tahapan-tahapan kehidupan kita. Dia bukan akhir dari program kehidupan kita, dia hanya program perantara. Menikah itu program perantara dari gerak-gerak yang ditugaskan ya, yang dibebankan kepada kita semuanya gitu. Pada materi malam hari ini Ibu Wina yang mengkontak saya meminta menyampaikan materi yang berjudul harmonisasi hubungan suami istri dan stabilitas keluarga ya. Harmonisasi hubungan suami istri dan stabilitas keluarga. Baik, sebelum kita mulai tentu dalam bab berkeluarga ini saya perlu memperkenalkan diri dulu ya kepada sahabat yang belum mengerti keluarga kami, yaitu pertama usia pernikahan saya baru 17 tahun. Masih kalah jauh dengan guru kami Dr. Abdul Qurzaini yang hadir juga pada malam hari ini. Sehingga nanti kita perlu dengarkan sharing dari beliau juga ya. Dan saya baru punya satu istri ya. Jadi kalau ada yang bertanya masalah poligami, saya nggak punya pengalaman dan belum punya rencana sama sekali, selain memang belum disetujui gitu ya. Jadi saya hanya punya pengalaman dengan satu istri dan alhamdulillah sudah dikaruniai 4 orang anak. Anak paling besar itu SMA ya di Mesir. Kemudian anak nomor 2 kelas 3 setingkat kelas 3 SMP ya. Kemudian anak nomor 3 kelas 5, anak nomor 4 kelas 2 dari sekolah adab yang saya bangun. Baik, itu profil keluarga kami, sehingga yang saya sampaikan mungkin hanya sekedar sharing bagaimana membangun harmonisasi. Ya, karena ini materi memang tidak bisa teori ya, ini harus sharing-sharing saja. Karena apa yang telah kita alami selama 17 tahun itulah yang mungkin bisa di-sharing dalam materi kali ini. Baik, tadi judulnya adalah harmonisasi hubungan suami istri dan dampak positifnya terhadap stabilitas keluarga. Berarti targetnya apa? Targetnya adalah keluarga yang stabil gitu. Keluarga yang stabil itu bukan keluarga yang nggak pernah bertengkar, sahabat semuanya. Ya, keluarga itu yang namanya manusia, 2 orang berkumpul, nggak mungkin nggak pernah konflik, pasti pernah konflik. Dan pasti juga sering konflik. Ya. Ada yang konfliknya tingkat tinggi, tapi ada konfliknya yang suhunya rendah-rendah saja. Konflik itu pertanda terjadi komunikasi. Kalau keluarga nggak pernah konflik, saya yang takut. Jangan-jangan tidak pernah berkomunikasi, gitu kan? Jadi kalau berkomunikasi pasti ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan beli makanan yang mana, perbedaan mau liburan kemana, ya, perbedaan mau pulang kampung kemana, itu semua nanti pasti melahirkan konflik. Maka sebenarnya konflik itu sehat. Konflik itu tidak mesti selalu berakhir dengan perceraian. Justru dengan konflik itu melahirkan tafahum, saling memahami antara suami dengan istri. Semakin kita mengenali. Karena itu kuncinya adalah keterbukaan. Ya, keterbukaan. Makanya dalam hal ini kata kunci harmonisasi itu dibangun melalui komunikasi. Itu kata kuncinya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk komunikasi? Nah, itu yang saya kira penting untuk kita diskusikan. Pertama, kita coba diskusikan apa sih keluarga stabil itu, ya. Baik, keluarga stabil itu saya kira pertama adalah keluarga yang visi dan misinya sama. Ada teman saya itu sampai di rumahnya itu dipasang itu besar-besar visi dan misi keluarga. Persis di sekolah. Sekolah itu visi dan misinya harus ditempel besar di ruang lobi itu, supaya setiap tamu tahu. Nah, kalau ini dipasang di ruang tamu, sehingga anak-anak setiap masuk pun terlibat. Oh, visi keluarga kita ini, misi keluarga kita ini, gitu. Ya, jadi menyepakati ulang
ya atau menguatkan ulang apa sih visi kita berkeluarga. Karena kalau kita sudah punya visi, maka akan lahir misi. Kalau sudah punya misi, maka akan lahir program kerja. Nah, kalau kita sudah punya program kerja, ya menuliskan apa yang kita rencanakan, ya dan melaksanakan apa yang kita tulis, maka masing-masing akan penuh energi, tahu tujuannya, bersemangat, punya sense of belonging, ya, punya rasa kepemilikan untuk mencapai tujuan yang sama. Supaya punya tujuan yang sama, saya kira ya teori manajemennya sederhana, ya visi dan misi itu harus dimusyawarahkan bersama. Dia tidak boleh otoriter. Ya, jadi suami otoriter, jadi ibu otoriter, nggak bisa. Kita harus musyawarah karena perintah bermusyawarah itu perintah dari Al-Quran. Maka tugas kita sebagai suami adalah mengelola dinamika dalam keluarga kita, ya, atau kalau istilah dinamika kelompok gitu. Jadi bagaimana kita mengelola dinamika-dinamika yang terjadi, melihat potensi-potensi positif dari istri dan anak-anak kita. Itulah tugas pemimpin itu. Ya, apa visi dan misi yang layaknya hadir? Nah, tentu dalam banyak kesempatan kita sudah sering mengkaji ini ya. Di antaranya adalah hadirkan visi berkeluarga, sahabat semuanya. Apa visinya? Satu, mari kita bangun keluarga yang membahagiakan Nabi SAW. Ya, kenapa Nabi bahagia? Pertama karena jumlah kita banyak. Kalau jumlah kita sedikit, saya kira Nabi juga kurang bahagia. Yang kedua karena yang banyak itu masuk surga semuanya. Pasti Nabi bahagia. Banyak tapi ada yang terpisah, ya, ada yang masuk neraka, tentu Nabi tidak bahagia. Karena itu kita perlu membangun keluarga berencana, KB, yaitu keluarga berencana masuk surga. Kata Nabi SAW, tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah wala takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah kalian semuanya karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti di yaumul qiyamah. Kemudian apa visi baik bagus lagi yang bisa kita kembangkan? Misalkan visi kita berkeluarga adalah melahirkan pemimpin, ya, melahirkan pemimpin dari rumah-rumah kita dan menjadi keluarga pemimpin, keluarga trendsetter, bukan keluarga follower, keluarga solutif, bukan keluarga penuh problematika, keluarga teladan, ya, bukan keluarga yang penuh masalah. Hari ini banyak keluarga-keluarga yang butuh keteladanan. Dia harus hadir dari keluarga-keluarga kita. Apalagi visi yang baik, ya, yaitu visi untuk masuk ke surganya Allah bersama anak keturunan kita. Itu juga visi dari Quran surat At-Tur 52. Ya. Nah, nanti dari visi-visi itu muncul misi. Misalkan misinya apa? Bersama-sama untuk menegakkan adab dan ilmu, ya, sebagaimana perintah Quran surat At-Tahrim ayat 66. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, gitu. Baik, berikutnya keluarga stabil itu keluarga yang apa? Keluarga yang satu prioritas dalam program kehidupan. Ya, bagi sahabat-sahabat yang pernah baca karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi berjudul Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas, maka kita akan dibimbing oleh beliau bagaimana membuat prioritas-prioritas kehidupan. Jadi semua itu, saya yakin orang soleh itu selalu membuat pilihan-pilihan yang baik. Tetapi tantangan kita adalah mendahulukan mana yang terbaik di antara yang baik. Gitu. Nah, misalkan kita ada dana, misalkan kita ada dana 60 juta, ya, 60 juta. Kita harus memilih, ya, belum punya mobil, kredit mobil dulu, atau naik haji dulu, itu kan, kredit mobil dulu atau naik haji dulu, ya. Kalau saya waktu itu sama istri kita musyawarah milih naik haji dulu, meskipun belum punya mobil. Tapi pilihannya nggak harus mesti pilihan saya. Tapi karena saya berpikir waktu itu sederhana, kalau saya naik haji ini hak Allah.
Maka kalau kita bersama Allah, maka Allah pasti mudahkan kebutuhan kita. Makanya betul-betul ketika naik haji itu habis betul, ya, habis betul tabungan. Ya, kita fokus naik haji waktu itu tahun 2009 ya, umur 29 tahun. Kemudian ya akhirnya alhamdulillah ternyata keputusannya tepat karena tahun depannya itu Bapak Surya Dharma Ali menetapkan adanya bolehnya bank bolehnya bank membayarkan dahulu dan dicicil. Ya akhirnya membuat antrian begitu panjang. Ya, jadi saya mendaftar tahun 2009, berangkat tahun 2009 pada waktu itu dengan luar biasa. Jadi dan saya mendapatkan kenikmatan itu karena saya mendahulukan haji, alhamdulillah mobil dapat. Tapi saya juga ketemu ada sahabat-sahabat yang memilih mobil dulu, tapi ternyata mobilnya enggak lunas-lunas, hajinya udah keburu, antriannya 20 tahun gitu. Nah, ini semua ini contoh-contoh prioritas kehidupan ya, bagaimana kita membuat prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, keluarga stabil itu saya kira adalah keluarga yang jelas pembagian tugasnya dalam mengelola rumah tangga. Sehingga masing-masing tahu apa yang dikerjakan. Tapi yang menarik, ya, yang saya pahami adalah dalam masalah pembagian tugas ini ada dua pertimbangan yang perlu dihadirkan. Yaitu pertama, pembagian tugas berbasis biologis, berbasis jenis kelamin. Ya, pekerjaan laki-laki tentu tidak layak dikerjakan perempuan. Sebaliknya pekerjaan perempuan tidak layak dikerjakan laki-laki. Apa itu pekerjaan laki-laki? Misalkan ada genteng yang bocor. Itu kayaknya sih nggak pantas kalau perempuan yang disuruh benerin genteng bocor. Nah, itu kan biologis ya, jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin ini bukan bicara kesetaraan. Tapi ini bicara memang perbedaan biologis yang melahirkan tugas pokok fungsi yang berbeda. Tupoksinya beda. Karena itu kemudian nggak bisa sama ya 100% laki-laki dengan perempuan. Ya, karena masing-masing diciptakan dengan biologis berbeda dan pada akhirnya dampak-dampaknya pun berbeda. Ya, itu harus difahami. Itu pertimbangan pertama. Tapi pertimbangan kedua adalah berbagi tugas ini prinsip dasarnya adalah memberikan sepenuh hati kepada yang kita kasihi tanpa henti. Itu saya kira di antara kesimpulan makna cinta dari 50 kata cinta yang mungkin kita temukan dalam karya Ibn Qayyim al-Jauziyah misalkan. Ya. Jadi ketika kita punya prinsip yang kedua ini, tidak ada diskusi itu. Siapa yang mencuci piring, siapa yang masak, ya. Bahkan banyak laki-laki yang lebih pintar masak, dia memasak. Nggak ada masalah, karena memasak, mencuci piring itu tidak ada kaitan dengan laki-laki dengan perempuan. Artinya laki-laki bisa melakukan itu, perempuan juga tentu bisa melakukan itu, gitu ya. Termasuk kemudian pekerjaan-pekerjaan seperti siapa yang mengganti popok, siapa yang membersihkan kotoran bayi, bukan kotoran ya kotoran bayi dan seterusnya, itu tidak ada tidak ada kekhususan dalam hal ini. Nah, tetapi juga dalam satu urusan kadang-kadang kita juga harus berbagi, ya. Misalkan dalam bab pendidikan anak. Pendidikan anak itu bukan pembagiannya istri mendidik, suami tidak mendidik. Nah, bukan begitu, tapi sama-sama mendidik antara laki-laki dengan perempuan. Suami dengan istri sama-sama mendidik, tapi pembagiannya dalam pendidikan berbeda. Misalkan laki-laki karena secara biologis dia harus keluar rumah mencari nafkah dan fisiologisnya juga memang dimampukan untuk keluar rumah dengan aman, maka dia akan lebih banyak di luar rumah. Tapi lebih banyak di luar rumah ini kan bukan alasan untuk dia tidak mendidik anaknya. Karena perintah mendidik itu kan perintah untuk ayah dengan bunda. Wabil khusus perintah itu ada kepada ayah sebenarnya. Ya, dan bahkan dorongan komunikasi pendidikan itu lebih ditekankan pada ayah. Ya, misalkan dialog saja. Ya, jumlah dialog orang tua di dalam Quran itu ada 17 dialog. Ternyata 14 dialog dilakukan oleh ayah. 2 dialog oleh ibu. Ini menunjukkan ternyata
fokus perintah mendidik itu sebenarnya ada pada ayah. Tapi ayah waktunya sedikit. Nah, karena itu akhirnya muncul jalan tengah. Ya, laksana kepala sekolah yang tugasnya banyak, ya. Tugas kepala sekolah itu banyak, ya, memarketingkan murid, ya, mencari guru, ya, menyiapkan akreditasi, itu banyak pekerjaan kepala sekolah. Waktunya sedikit. Maka di tengah waktu sedikit apa yang harus dia lakukan? Dia membuat kurikulum besarnya, dia membuat visi misinya, dia membuat pengantar-pengantarnya, ya. Dan itu dibutuhkan, ya. Kalau anak-anak itu mengerti pengantarnya, visinya, kurikulum besarnya, dia akan punya big picture, gitu. Nah, big picture itu yang menghadirkan siapa? Ayahnya. Nah, nanti yang mendetailkan dan menurunkannya adalah bundanya. Ini juga sejalan dengan psikologi laki-laki dengan perempuan yang berbeda, di mana perempuan itu lebih pada sifatnya detail, ya, dan bertahap yang kecil-kecil, gitu ya. Tapi kalau laki-laki itu sifatnya general, ya, sifatnya general, ya. Jadi kalau wanita sifatnya spesifik, kecil. Makanya wanita itu tidak bisa mencintai banyak orang. Dia kalau sudah mencintai laki-laki, dia cinta sekali. Tapi begitu dia disakiti oleh laki-laki, itu memaafkannya susah sekali. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan, saya ulangi, psikologinya mencintai satu orang. Makanya ketika dia disakiti, dia akan sakit sekali, ya, dan akan susah untuk memaafkan. Itu psikologi, ya, yang memang bawaan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini. Baik, nah karena itu berbagi tugas ini tadi saya sampaikan ada 2 pertimbangan, dan untuk satu urusan saja itu kita bisa berbagi peran, ya, dan seperti itu saya kira keluarga stabil. Berikutnya adalah keluarga stabil itu menurut saya adalah keluarga yang ada keseimbangan antara bekerja dan bermain, ya. Kita sering berpikir bahwa kalau kita bekerja terus itu bagus buat keluarga kita, karena kita dipandang sebagai tipe pekerja keras, gitu ya. Saya kira enggak juga, ya, karena semakin lama kita bekerja, semakin serius kita bekerja, ya, apalagi di zaman COVID ini, ya, orang tua terlihat ada tapi nggak bisa disentuh karena dia bekerja terus. Saya kira ini juga perlu kita evaluasi diri, ada persoalan di sana, ya. Kita harus mempersiapkan waktu-waktu khusus untuk bermain dengan anak-anak kita. Ya, bermain dengan anak kita, ya, meskipun permainan-permainan singkat, ya. Meskipun permainan-permainan singkat, tapi itu berbekas dan bernas, ya. Sehingga terjadi keseimbangan antara bekerja dan bermain. Dan ini memang juga kita lihat dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi itu seimbang antara bekerja dan bermain, ya, antara bekerja dan bermain. Bahkan sebagai seorang kakek pun, ya, Nabi itu menyeimbangkan lagi antara bekerja dan bermain dengan cucunya, gitu. Jadi ketika punya anak dia bermain dengan anaknya, ketika punya cucu dia pun bermain dengan cucunya. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian yang lain tentang Nabi, sikap Nabi kepada Hasan dan Hussein, ya, dan seterusnya. Ya, dan keseimbangan itu menyehatkan sebenarnya. Baik, berikutnya, keluarga stabil itu adalah keluarga yang ada keseimbangan, ya, antara apresiasi dan hukuman. Ya, antara apresiasi dan hukuman. Jadi seringkali kita hanya berbicara hukuman, tapi pelit dalam apresiasi. Dalam bab ini orang-orang Barat kelihatannya dalam tradisinya terlihat lebih baik. Kenapa? Orang-orang Barat itu terbiasa untuk memberikan apresiasi, bukan hanya pada keluarga, tapi pada siapapun. Nah, kita ini terkadang lebih fokus pada hukuman daripada memberikan apresiasi. Ataupun kalau memberikan apresiasi, kita memberikan apa adanya. Dan apresiasi yang kita berikan pun yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya duniawi. Kita sering meremehkan sikap-sikap baik anak-anak kita yang kita pandang itu harusnya biasa ada. Padahal dalam tumbuh kembang anak kita mungkin itu seharusnya luar biasa, ya. Misalkan anak kita bercerita, ya, aku tadi mama aku tadi berhasil, ya, mama aku tadi berani menjawab soal dari guruku, misalkan, gitu ya.
Bagi kita itu kan sudah seharusnya dia berani, masa nggak berani? Ya, tapi bagi dia itu sudah penting. Kenapa? Karena itu dalam tahapan dia, ya tidak banyak yang berani, dia berani. Nah, kita lupa memberikan apresiasi pada mereka. Ya, nah, karena itu terjadi keseimbangan antara apresiasi dan hukuman itu penting. Termasuk juga konsistensi dalam memberikan apresiasi dan hukuman itu penting. Kalau kita sudah menjanjikan sesuatu, maka kestabilan itu hadir karena konsistensi kita dalam merealisasikan janji yang pernah kita ucapkan. Baik, berikutnya, keluarga stabil itu adalah keluarga yang tidak saling cemburu di antara anak-anak. Keluarga yang tidak saling cemburu di antara anak-anak. Artinya apa? Keluarga ini mampu mengelola potensi-potensi kecemburuan. Ya, biasanya sesama anak laki-laki atau sesama anak perempuan atau antara anak senior dengan anak yang junior, anak yang besar sama anak yang paling kecil, itu akan terjadi kecemburuan. Ya, dan itu biasa kecemburuan terjadi karena dia lupa umurnya. Ya, jadi biasanya yang kecil cemburu sama yang besar. Nah, di sini kemudian penting dialog-dialog diskusi, lagi-lagi komunikasi sebenarnya. Ini semua ini kan bab komunikasi ya. Berikutnya, keluarga stabil itu sebenarnya adalah keluarga yang saling percaya, trust. Ya. Jadi ketika kita menikah, sebenarnya kita harus siap memberikan kepercayaan kepada pasangan hidup kita. Begitu kita punya anak, itu pun hal yang penting bagi kita untuk memberikan kepercayaan kepada anak kita dari pesan-pesan yang sudah kita sampaikan. Karena orang itu diciptakan nggak suka dicurigai pasti. Ya. Contoh tadi suami dengan istri. Biasanya istri yang mencurigai suami. Ya, agak jarang ya suami mencurigai istri. Nah, bentuk curiga kepada suami itu biasanya adalah per 5 menit ditanyain. Udah di mana? Ya. Kalau meeting dengan siapa? Ya, ketika dijawab nggak percaya, tolong difotoin dong, kirim ke sini. Betul nggak lagi meeting? Atau video call dong, gitu ya. Nah, jadi sekali dua kali mungkin nggak ada masalah. Tapi hati-hati, kalau itu terjadi berkali-kali, yang namanya laki-laki itu dia akhirnya akan merasa jemu dan bosan, dan dia merasa tidak dihargai. Kenapa? Berarti dia tidak dipercaya. Ya. Berarti dia tidak dipercaya, itu persoalannya. Nah, karena itu kemudian saya sering sampaikan praktisnya adalah untuk istri kepada suami, nanti untuk suami kepada istri beda lagi. Untuk istri kepada suami, maka biasakanlah istri itu satu, memberikan kepercayaan kepada suami. Jadi kalau suami berangkat, nggak usah minta apa-apa, minta saja jaga kepercayaan, ya, jaga diri, pulang dengan harta halal, ya, jaga sholat, ya, dan hal yang sifatnya prinsip. Selebihnya nggak usah diminta, ya, nggak usah pulang minta martabak ya, gitu, atau akhir bulan beli motor ya, itu nggak usah dikasih, nggak usah minta, karena itu akan membebani suami. Akhirnya suami yang tidak punya kemampuan dia berusaha untuk mampu dengan jalan-jalan cepat, apalagi kalau permintaannya berulang. Ya, bahwa itu yang pertama. Yang kedua adalah berikan makanan yang terbaik, ya, masakan yang enak pada waktunya kepada suami. Ya, kadang-kadang istri itu memberikan makan kepada suami itu terlambat. Ya, berikan makan yang cukup. Jadi perutnya kenyang, jiwanya tenang. Seterusnya berikan haknya nafkah batin. Ini bukan laki-laki kepada perempuan nafkah batin. Ini perempuan sekarang yang sulit memberikan nafkah batin kepada suami. Maka berikan nafkah batin kepada suami pada waktu yang tetap, reguler. Nah, selebihnya biarkan suami kita dalam kesibukannya. Ya, itu nasihat untuk istri. Nah, kalau nasihat buat suami bagaimana? Ya, nasihat buat suami adalah pertama, berikan jadilah pendengar setia. Ya, kalau misalkan istri itu berbicara banyak, nah jadilah pendengar setia. Ya, karena memang seorang istri yang banyak di rumah, nggak ketemu banyak orang, ya begitu ketemu suami dia bahagia sekali, maka dia akan cerita ada banyak hal. Dengarkan saja. Mau dia marah-marah, mau dia ngomel, dengarkan saja. Karena demikianlah Umar dan Ali dulu kepada istri-istrinya, meskipun diomelin, mereka
mendengarkan gitu. Mendengarkan dan tidak melawan. Didengarkan saja apa keluh kesahnya dan seterusnya, ya. Yang kedua, biasakan menciptakan momen-momen romantis, momen-momen spesial, ya, atau memberikan hadiah. Ya, yang namanya wanita itu kalau dikasih hadiah, langsung senang, ya. Diberikan apa yang kira-kira dia sukai, maka temukan apa yang dia sukai, gitu. Jadi terjadi keseimbangan, ya. Jadi saling percaya, saling trust. Nah, berikutnya keluarga stabil itu saya pertegas lagi, ya, meskipun tadi saya sampaikan bahwa frekuensi nafkah batin terjaga, ya. Frekuensi nafkah batin itu penting sekali, karena orang itu menikah adalah untuk menjaga kemaluannya. Maka jangan sampai kita salah fokus. Ya, seringkali keluarga saya lihat ada yang karena sudah punya anak, akhirnya disibukkan dengan anaknya. Ya, suami jadi nomor 2. Umumnya wanita yang dalam konteks. Kenapa? Karena suami kan dia di luar rumah. Suami di luar rumah ketemu dengan wanita cantik-cantik, ya. Istilahnya kinclong-kinclong gitu. Siap mendengarkan ya keluh kesah kita. Ya, tetapi kemudian istri disibukkan dengan anak-anaknya. Nah, dalam bab ini ya, tentu dalam bab suami ada lagi pelajarannya. Ya, suami hendaknya mampu menyadari wajar wanita di luar itu mau mendengarkan keluh kesahnya karena wanita itu belum punya anak dan belum menikah. Ya, tapi kalau dia sudah punya anak, sudah menikah, belum tentu lebih baik seperti istri kita. Maka hormati istri kita yang sudah mewakafkan umurnya bersama kita, rela meninggalkan target-target ambisi pribadinya untuk membesarkan anak kita, itu adalah satu kemuliaan. Itu nasihat bagi suami. Maka sering-sering pandang wajah istri kita ketika dia telah terlelap tidur di malam hari. Gitu kan? Nah, tapi bagi istri juga perlu dinasihati bahwa seberapa sibuk dan lelahnya kita bersama anak, tetap anak-anak kita tuh nanti akan tumbuh besar, setelah itu pisah dari rumah kita. Maka kita akan tinggal dengan siapa? Tetap kita akan tinggal dengan suami kita berdua. Maka apakah kita baru akan menjalin romantisme setelah anak-anak pergi semua? Tentu saya khawatir sudah terlambat. Karena itu banyak kita lihat keluarga-keluarga yang memang terlihat akur, tapi kamarnya terpisah, ya. Satu kamar di atas, satu kamar di bawah. Satu kamar depan, satu kamar belakang. Satu rumah tapi beda kamar misalkan. Nah, boleh jadi memang sih sharing-sharing dari beberapa rumah yang saya kunjungi, ya. Dia katakan kalau sudah berumur itu panas ya tubuh, jadi nggak bisa deket-deket. Ya, kalau deket-deket itu panas. Ya. Ada yang men-share ke saya seperti itu karena saya tanya gitu ya. Saya kan harus banyak belajar juga. Nah, tapi juga jangan-jangan juga karena persoalan memang sudah terbiasa tidur berbeda. Ya, misalkan karena alasan meniduri anak, akhirnya sejak lama sudah tidak lagi ada satu kamar, atau jangan-jangan di rumah itu tidak ada kamar privasi suami istri gitu kan. Nah, ini perlu kita diskusikan masalahnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Quran surat An-Nur saja, surat ke-24 ya, ayat 1 sampai kurang lebih ayat 10 gitu. Nah, ulama kan sering menasihati, kalau anakmu sudah usia baligh ya, makanya kalau anak kita udah balik, coba minta dia hafalkan surat An-Nur ayat 1 sampai 10 itu, kemudian tadabburi kandungannya, diskusikan dengan anak kita. Itu di antara perintah Allah kepada anak yang sudah baligh adalah jangan masuk ke kamar orang tuamu di 3 waktu, yaitu waktu menjelang subuh, kemudian waktu menjelang tidur malam, dan waktu menjelang qailulah jam 11. Kenapa? Karena umumnya di waktu-waktu itu orang tua kita sedang beristirahat berdua di kamar. Karena memang disunahkan itu istirahat di 3 waktu itu. Dan biasanya ketika mereka beristirahat, mereka tidak memakai pakaian yang lengkap, yang sempurna. Karena itu anak-anak diajarkan untuk masuk ke kamar orang tuanya dengan mengetok gitu ya.
Kalau diizinkan masuk baru masuk. Itu menunjukkan ada pelajaran privasi kamar. Ya, tetapi hari ini boleh jadi ada keluarga-keluarga yang tidak punya kamar yang privasi. Karena apa? Karena dengan alasan anak tadi. Nah, karena itu meskipun suami kita tidak pernah meminta kepada kita, maka tadi kuncinya adalah 3 kan, yaitu apa tadi yang pertama saya katakan, trust, percaya, makanan, dan ranjang. Itu 3 kunci. Ya, selebihnya suami kita akan tenang. Ya, coba kalau kita lihat Ummu Sulaim saja ketika ingin memberitahukan Abu Tolha, ya, ketika ingin memberitahukan Abu Tolha anaknya wafat, kan 3 itu yang dia lakukan. Ya kan, 3 itu yang dia lakukan, ya, menyambut dengan baik, memberikan makanan, ranjang, baru bicara masalah wafatnya anaknya, kan gitu. Nah, jadi nafkah batin ini penting untuk selalu diperhatikan, baik dalam kondisi haid maupun dalam kondisi normal, sehat. Jadi, dan agama bicara tentang bagaimana kondisi sehat, bagaimana kondisi haid, gitu ya. Baik. Itu keluarga stabil. Ya tentu ada banyak lagi definisi keluarga stabil, tapi ini saya kira sharing-sharing yang sifatnya substantif. Ya. Baik, berikutnya adalah apa sih kunci harmonisasi itu? Ya. Apa sih kunci harmonisasi itu? Untuk menuju stabil perlu ada kunci-kunci supaya terjadi harmonisasi. Nah, sharing dari saya kira kunci harmonisasi itu pertama, selalu menghadirkan kegembiraan pada setiap interaksi. Jadi kata kunci hidup nikmat itu kan kalau kita menjalaninya dengan kebahagiaan. Ya, happy gitu. Kita menjalani bahagia. Jadi kalau kita belum bahagia, kita bisa diskusi kenapa kita belum bahagia, ya. Misalkan kita punya anak, ya. Anak kita sudah mulai terbiasa, sudah mulai dibiasakan menghafal Quran. Tapi anak kita nggak happy, nggak bahagia dia hafal Quran. Ya, kalau disuruh menghafal Quran murung, sedih. Ya, berarti ada yang persoalan. Kenapa? Ya, mungkin orientasi anak ini sudah tidak ikhlas karena Allah, atau mungkin karena merasa terpaksa, atau karena dia tidak paham, atau karena apa? Ya, atau kemudian banyak di antara kita yang Jadi begini, kita merindukan, ya kita rindu menjadi orang tua yang kalau pulang ke rumah disambut oleh anak-anaknya. Ya, anak-anak bahagia, artinya merindukan. Wah, alhamdulillah ayah bunda pulang gitu ya. Itu terjadi harmoni. Ya, tapi kalau anak kita begitu kita pulang, aduh, kok Abi pulang ya gitu. Aduh, kok Umi pulang ya. Oh, itu berarti dia nggak rindu dengan ayah bundanya. Bahkan ini nanti kalau dibiasakan nanti dia ingin cepat-cepat keluar dari rumah. Aduh, kapan ya saya bisa punya rumah sendiri, ngekos sendiri, kayaknya enak ngekos sendiri. Kenapa? Karena dia merasa tidak happy, tidak enjoy. Ya happy itu bukan berarti dia dibebaskan dengan segala-galanya, tapi dia paham sebenarnya. Kenapa dia harus happy. Jadi menghadirkan kegembiraan pada setiap interaksi itu penting. Yang kedua, kunci harmonisasi itu apa? Ciptakan selalu momen-momen kebersamaan, dan momen kebersamaan itu harus diciptakan. Ya, harus diciptakan. Nah, ini kalau COVID-19 ini sebenarnya momen yang bukan kita ciptakan. Itu momen yang Allah yang ciptakan untuk kita. Jadi kita dipaksa di dalam rumah, sholat berjamaah di rumah. Dan itu Allah yang menciptakan ini. Ya. Dan itu ada hal-hal yang sifatnya positif. Kenapa? Kita diingatkan Allah untuk bersama. Ya. Sama misalkan saya sering katakan kalau bulan Ramadan. Ramadan itu momen dari Allah. Memaksa kita untuk bersama. Bayangkan. Ya, 11 bulan, ya, orang itu nggak pernah makan bersama. Suami pergi pagi, ya, pergi pagi, anak belum bangun bahkan, ya, pulang anak udah tidur, begitu terus menerus. Tiba-tiba umurnya udah 45, anak tiba-tiba udah besar, dia baru sadar, saya punya anak ya, udah mau besar nih, gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya keseimbangan, gitu. Akhirnya dipaksa sama Allah. Ya, setiap tahun ada 1 bulan namanya Ramadan. Ini kan 4 bulan lagi datang bulan Ramadan. Itu dipaksa lagi ketemu. Dipaksa untuk bisa makan satu meja. Waktunya kapan? Waktunya sahur.
Jadi kalau disebut kenapa sahur itu di waktu sahur, bukan saja karena waktu itu waktu yang paling baik untuk istighfar, sebagaimana Allah perintahkan wabil ashari hum yastaghfirun. Tapi sebenarnya dalam konteks keluarga itu hakikatnya Allah maksa kita untuk bangun satu meja, istighfar bersama, sholat bersama. Itu paksaan dari Allah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Akhirnya apa yang kita lakukan di waktu sahur, kita setel televisi. Akhirnya kita makan di depan televisi. Yang harusnya waktu itu waktu menangis, akhirnya kita tertawa-tawa di depan televisi karena pembawa acara di waktu sahur lucu-lucu. Yang tadinya kita sholat berjamaah, sholat tahajud berjamaah, akhirnya kita lupa. Akhirnya kita hadir, kita bangun. Tapi lagi-lagi apa yang sudah disediakan oleh Allah itu akhirnya kita buyarkan kembali. Ya, sehingga waktu itu bukan lagi waktu yang khusyuk. Nah, jadi kata kunci apa? Selalu ciptakan momen-momen kebersamaan. Nah, di antara momen-momen kebersamaan yang bisa kita hadirkan itu adalah satu, makan malam bersama. Ya, makan malam bersama. Jadi makan malam bersama ini dia adalah satu momen yang perlu disempurnakan kaifiatnya, ya. Di antaranya adalah disinilah waktu momen yang paling tepat untuk kita dialog, untuk kita bertanya apa aktivitas kita hari ini. Ya, contoh gini, kita sering meremehkan jalan naik mobil dari Jakarta ke Bandung 3 jam atau 4 jam gitu ya. Padahal kita itu sedang ada di satu kotak namanya mobil gitu. Tapi kita, dan itu mahal. Hari ini itu momen yang mahal gitu. Tetapi momen itu nggak kita maksimalkan untuk diskusi, sharing, ya, sharing masa kecil kita ketika dulu kepada anak-anak kita, sharing memberikan motivasi, nggak kita manfaatin. Akhirnya kita sibuk dengan mendengarkan musik, ya, yang satu megang handphone dan seterusnya. Akhirnya dalam satu kotak tapi nggak bersama. Bahkan saya pernah melihat langsung ketika makan malam bersama di sebuah tempat, persis di meja samping saya ada suami istri dan 2 anak laki-laki yang sudah besar, itu makan bersama, ya, tetapi masing-masing memegang handphone. 2 anak laki-lakinya main game, ibunya chatting sama temannya, bapaknya chatting sama temannya juga pastinya. Akhirnya mereka persis di samping saya, diam-diaman saja. Ada makanan, dia makan, selesai makan, dia pulang bayar, makan bersama juga judulnya. Tapi bukan momen seperti itu yang kita ciptakan, gitu ya. Makanya kalau kita sudah makan bersama, ya udahlah, cukupkan handphone kita. Sepakat tidak ada pegang handphone. Ya, apalagi ya kalau ayah bunda sudah punya handphone, anak nggak punya handphone, anak jadi bingung. Ya enak sekali jadi orang tua ya, dia punya handphone. Saya nggak punya handphone gitu ya. Kapan saya punya handphone? Nah, jadi repot nantinya. Maka pada saat momen-momen itu udah sepakati tidak ada handphone. Ya, jadi kita akhirnya bisa diskusi, dialog. Masya Allah, Nabi itu sampai mengatakan begini, ya, juluran tanganmu, wahai suami, ke mulut istrimu. Artinya suapan tanganmu, ya, suapan dari tanganmu ke mulut istrimu ketika istrimu dalam kondisi sehat, itu bernilai sedekah. Masya Allah. Ya, coba Bapak Ibu semuanya, siapa yang setahun terakhir pernah disuapi oleh suaminya makan dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit ya. Kalau dalam kondisi sakit itu terpaksa. Ya. Jadi apa namanya? Dalam hal ini seseorang itu apa namanya? Apa tadi saya mau ngomong apa ya? Apa namanya? Ya, saya kembali ya. Makan malam bersama tadi. Jadi makan malam bersama itu penting untuk ciptakan momen kebersamaan. Yang kedua adalah selalu ciptakan tahajud berjamaah. Ya, tahajud berjamaah ini penting. Dari mana ini saya tulis tahajud berjamaah ini? Nabi SAW mengatakan, "Man istaiqadha minal lail wa aiqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minaz zakirin Allah katsira waz zakirat." Jadi kalau engkau, lagi-lagi para suami nih, semua ayat itu biasanya kepada suami itu. Wahai para suami, kalau engkau terbangun di malam hari, maka bangunkanlah istrimu. Ya, jadi kalau engkau bangun di malam hari, bangunkan istrimu, kemudian kerjakan sholat berjamaah bersama. Sholat apa? Sholat tahajud. Berjamaah. Suami jadi imam, istri jadi makmum.
Maka kalau engkau itu lakukan, kutiba, dicatat oleh Allah, minaz zakirinallaha katsira waz-zakirat, yaitu gelar az-zakirin waz-zakirat. Jadi jangan sampai kita sholat tahajud sendiri-sendiri. Ibu-ibu sholat sendiri, atau bapak sholat sendiri. Biasakan sholat berjamaah. Momen kebersamaan. Ini riyadhah hati. Membangun kebersamaan hati. Ya. Baik, berikutnya halaqah Quran. Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak pernah atau belum pernah mengikuti halaqah-halaqah pekanan, minimal ciptakan halaqah Quran di rumah masing-masing. Hari apa? Misalkan hari Ahad pagi ba'da subuh. Kumpulkanlah istri dan anak-anak kita. Istri siapkan teh manis di tengah sama roti, ya. Karena ini halaqah bisa lama, bisa 1,5 jam gitu ya. Mulai tadarus Al-Qur'an bersama, setelah itu kemudian tadabburi kandungannya, ya. Saya sering sampaikan, coba per rubuk aja ya, 1 rubuk 1 pekan, 1 rubuk 1 pekan ya. Jadi kemudian setelah itu kita minta apa yang ditangkap oleh anak-anak kita, dia pun belajar berbicara ya. Setelah itu kita sharing apa hal-hal yang ingin di-sharing dari anak-anak kita dan semuanya. Kadang-kadang komunikasi itu memang perpaduan antara formal, non formal dan informal. Dan semuanya itu lengkapi ya. Sama, belajar juga begitu. Kita belajar ada di kampus formal, ada di majelis taklim ya informal, ada di kursus non formal gitu ya. Jadi semua cara digunakan ya. Berikutnya kemudian camping. Nah, ini camping penting ini ya. Saya itu terbiasa setiap awal tahun menyelenggarakan Jambore Keluarga Quran itu. Sekarang kita sedang merencanakan angkatan kelima. Harusnya diselenggarakan awal Januari itu karena tradisi kita awal Januari. Tapi ya kita belum ketemu waktu yang pas ini karena masih masa Covid. Itu menarik ya ketika saya selenggarakan itu yang ikut dari berbagai belahan ya. Ada juga yang kerja di Korea, khusus dia cuti dari Korea hanya untuk ikut ini sama istrinya di Indonesia. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bandung, ada dari Lampung ya. Nah, yang saya kemudian pasca acara itu saya minta apa namanya feedback lah, testimoni. Saya berharap testimoni yang keren-keren gitu, yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi ternyata di antara testimoni mereka begini, ya alhamdulillah Ustadz ya, dengan adanya acara ini kami jadi pernah camping. Seumur-umur belum pernah camping Ustadz. Jadi saya berharap testimoni yang tinggi-tinggi gitu ya. Ternyata testimoni sederhana aja. Belum pernah camping Ustadz. Untung antum ngadain kegiatan ini. Jadi kami punya alasan buat camping. Anak-anak senang banget Ustadz, lari sana, lari sini, manjat sana, manjat sini. Saya katakan bahwa anak itu kita harus paham ya. Anak itu di usia dini, anak itu harus banyak bergerak, mengenal alam. Itu namanya kita orang tua yang adil. Ya, kalau enggak nanti nggak terjadi harmoni. Apa maksud nggak harmoni dalam konteks ini? Anak kita jadi sakit, mentalnya terganggu. Ya, baru kemarin saya dikirimin ada satu video di mana ada seorang anak yang megang handphone jatuh-jatuh meluluh. Ya, dia terkena penyakit apa gitu. Langsung saya forward, bukan ke sosial media saya forward. Ya, saya forward ke teman dokter. Coba cek ini, benarkah terjadi ini? Kata dia benar. Saya nggak percaya. Coba share jurnal-jurnal kedokteran masalah ini. Di-share sama dia. Oh, ternyata benar. Jadi kadang-kadang kita ini orang tua, ya karena sibuk kerja, sibuk ngisi majelis taklim, sibuk macam ini macam itu, ya supaya anak kita diam dikasih handphone. Jadilah anak ini handphone berjam-jam. Tapi akhirnya ternyata berpengaruh pada mentalnya yang itu rusak selamanya, rusak abadi kata. Nah, jadi dia bisa rusak abadi. Nah, karena itu anak yang jadi gini, hidup itu harus punya kurikulum ya. Kurikulum bagaimana menciptakan kehidupan yang harmoni. Karena keluarga yang nggak punya kurikulum, yaitu kurikulum juga, yaitu kurikulum tanpa kurikulum gitu. Nah, karena itu daripada nggak punya kurikulum, tiba-tiba anak kita tambah besar, tiba-tiba udah dewasa, ya kok bisa dia soleh ya? Nah, itu aneh juga kalau kita nggak terlibat dalam keimanannya. Jadi hidup tuh harus punya kurikulum. Nah, kalau bagi anak-anak usia dini, kurikulumnya adalah bagaimana ya supaya anak kita paru-parunya kuat, larinya kuat, nafasnya kuat. Nah, itu nggak bisa diajak ke mall. Jadi kalau kita, ayo kita makan di mall, ya, oke, makan di mall judulnya. Apa yang terjadi dengan kurikulum makan di mall? Ya, judulnya sih memang makan di mall, tapi sepanjang jalan kaki menuju ke mall itu
Anak-anak akan diajarkan dengan kurikulum branded, merek-merek tas, merek-merek sepatu, ya. Dia akan melihat gaya potong rambut dan akhirnya dia mulai tidak percaya diri sebagai seorang muslim, ya. Dan tetapi kalau dia dihadirkan, kita sepakati reguler sebulan sekali camping ke gunung, ya, ke tempat-tempat dingin dan seterusnya. Akhirnya fisik dia terbangun, terjaga. Itulah tanggung jawab kita. Makanya Nabi itu begitu lahir disekolahkan di Bani Sa'diyah, ya kan? 2 tahun pertama, bahkan diperpanjang sampai 2 tahun lagi 4 tahun. Fisik Nabi kuat sejak kecil karena dia berada di tempat-tempat yang bersih udaranya, paling asli bahasanya, ya, dan paling jauh daripada pandemi. Ya. Bahkan kenapa ditambah 2 tahun? Karena kan Madinah kena pandemi. Akhirnya ditambahkan lagi. Ya. Baik, berikutnya, ciptakan banyak momen untuk saling bercerita. Jadi cerita itu sehat. Ya. Maka jangan sampai ilmu pokoknya, ya, itu otoriter. Kita harus sering mengungkap banyak, ya, cerita-cerita dari anak-anak kita supaya mereka banyak bercerita. Nah, berikutnya yang keempat, saya ulang lagi apa yang tadi saya sampaikan, selalu prioritaskan pasangan hidup kita baru anak kita. Jangan anak kita diprioritaskan baru pasangan hidup kita. Keliru. Ya, karena kalimat saja ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi diri kita baru keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, karuniakanlah istri kami baru anak kami. Jadi kalau kita sudah prioritaskan pasangan hidup kita, itu akan menjadi satu paket yang kuat, baru kita bicara anak. Tapi kalau kita lupa dengan pasangan hidup kita akan fokus pada anak, akhirnya nanti kita menyesal dengan pasangan hidup kita. Nah, karena itu ambil pasangan hidup kita akan dapat anak kita. Tapi kalau kita fokus pada anak kita akan jadi lupa dengan pasangan hidup kita. Akhirnya mulai muncul gejala, kalaupun keluarga tetap dipertahankan, lebih karena anak, bukan karena pasangan hidup kita. Gitu. Ini hal-hal yang sudah mulai banyak menggejala muncul. Berikutnya, selalu ya, yang namanya anak itu kan dia ingin hal-hal yang baru. Tentu wajar sekali kalau dia bosan dengan ayah bundanya dalam pengertian, ya sehari-hari sudah dari kecil dia dengan orang. Begitu dapat teman-teman baru, dia ingin mengelaborasi, dia ingin mencoba dan seterusnya. Sampaikan selalu, jangan lupa ingatkan. Ya, jangan lupa ingatkan. Untuk selalu prioritas keluarga sebelum teman. Itu penting. Misalkan kalau kita sudah sepakati jadwal halaqah Quran Ahad pagi, ya, maka sampaikan ini adalah tradisi kita, maka fokus jangan diganggu dengan yang lain. Dia selalu prioritas keluarga. Ingatkan kepada dia bahwa bagaimanapun ya baiknya teman kita, tetap yang paling 100% mencintai anak kita itu ya ayah bundanya. Ya, yang paling merawat betapapun anaknya itu punya persoalan, ya keluarganya. Maka ingatkan secara berkala, tidak terus-menerus, berkala, reguler. Ingatkan pesan-pesan itu kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak itu ya sama kayak kita, sama-sama manusia, sama-sama pelupa gitu. Berikutnya adalah kunci harmonisasi itu tidak saklek ya. Tapi fleksibilitas yang bertanggung jawab. Ya, jadi misalkan dalam sehari itu kita sepakati anak kita bisa menghafal 1 halaman. Maka jangan saklek, pokoknya harus jam sekian, pokoknya jam sekian. Ya. Silakan nanti anak kita happy-nya di jam berapa, tapi kita sudah sepakat dengan dia. Jadi kalau kita bicara sama anak, itu bicara kesepakatan. Dan itu perlu dialog sama anak kita. Ya, kamu sepakat semua. Nah, anak-anak itu saya perhatikan paling bersih ya jiwanya. Dia paling serius gitu dalam melaksanakan sesuatu yang sudah disepakati. Ini persoalannya kan sebenarnya adalah kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tapi anak kita belum sepakat. Memang tantangan bagi kita adalah membuat anak kita sepakat dengan keinginan kita, meskipun tidak 100% nanti jalan tengah, mungkin 70%-nya ya. Tapi dia sepakat dan dia akan fokus pada itu, pada kesepakatan itu. Nah, maka seriuslah pada kesepakatan itu. Betapapun kita memarahi anak kita, ya, memukul anak kita, tapi kalau konsentrasinya bukan pada kesepakatan itu, dia nggak merasa sakit. Ya, coba anak-anak kita yang bermain, ya, dilarang bermain sampai dipukul, besok dia main lagi. Karena yang paling sakit bagi dirinya itu bukan dipukul, tetapi dilarang bermain. Gitu. Jadi kita harus sadar psikologi anak seperti ini.
Nah, berikutnya ya, kunci harmonisasi itu adalah catatan keuangan yang terpisah, Bapak Ibu. Ya, ini penting. Yang namanya berkeluarga itu ya tetap dua manusia yang berbeda. Uangnya nggak bisa nyatu. Uang suami, uang suami, uang istri, uang istri. Catatannya jelas. Ya, tidak boleh gabung. Bangun rumah, ini rumah bersama. Nggak ada. Sertifikat aja, sertifikat beda. Beli mobil, mobil bersama. Nggak bisa juga. Mobil juga STNK-nya namanya satu. Gitu. Nah, agama itu sudah bicara sejak awal, catatan keuangan terpisah. Itu akan memunculkan harmonisasi. Tapi kalau bercampur, pasti ada selip-selip masalah keraguan, masalah syak ya dan dugaan-dugaan, zon dan seterusnya. Ya, karena itu memisahkan catatan keuangan bukan berarti kita siap-siap berpisah. Tapi ini bagi saya adalah kunci harmonisasi. Apapun yang diperintahkan oleh agama ini, kalau kita ikuti maka kita akan berada dalam harmonisasi. Ala kulihal saya ingin sharing banyak hal sebenarnya, tapi khawatir ya karena sudah 50 menit saya berbicara terus, saya kira diskusi sharing itu jauh lebih baik buat kita semuanya. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Siapa ya moderatornya tadi? Baik, saya kembalikan dulu, dipersilahkan. Kalau nggak ada moderator, Ibu Wina saja deh. Baik, Ustaz, ini moderatornya sedang ada di luar, mungkin ya. Baik, jazakallahu khairan ya Ustaz atas sharing ini-nya. Ini karena saya bukan moderator ya, sebelumnya saya ingin tanya ini Ustaz. Jadi yang pertama alhamdulillah, jadi halaqah Quran itu halaqah Quran keluarga. Saya terinspirasi sebetulnya memang dari Ustadz Wido ya, sudah setahun yang lalu lebih itu, dan alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian saya ada pertanyaan nih Ustadz terkait dengan kepercayaan ya, menumbuhkan kepercayaan antar anggota keluarga. Nah ini kaitannya dengan kondisi masa PJJ ini. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi anak yang ketika menjalani masa PJJ ini memang ketika sesekali kita tengok layar laptopnya gitu, ia berada di ruang meeting online dengan gurunya gitu. Tapi beberapa kali juga ketika kita tengok si anak juga ternyata asik gitu ya, memainkan filter, setting skin layar laptopnya, bahkan sempat juga akses YouTube gitu. Padahal di awal sudah ada kesepakatan bahwa selama menjalani meeting online dengan guru di sekolah itu ya, harus selalu menyalakan video sebagai bagian dari adab menuntut ilmu dan menghormati guru. Juga diskusi tentang menanamkan nilai-nilai muraqabatullah gitu kan. Tapi di sisi lain, ketika kita memahami, anak-anak itu merasakan kejenuhan sebetulnya dengan kondisi PJJ ini gitu. Akhirnya sedikit ada pemakluman gitu. Tapi di sisi lain juga kita merasakan kita jadi nggak percaya nih gitu sama anak gitu. Tadinya kita sudah membuat kesepakatan, tapi dia curi-curi waktu. Nah ini bagaimana kita menyikapinya? Kita jadi ragu gitu. Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, anak itu bukan kondisi memegang atau dipegangkan gadget sebenarnya, ya. Karena dia belum punya kestabilan dan belum punya standarisasi untuk mendahulukan takwa daripada fujurnya. Ya, jadi ilmu dan hawa nafsu itu masih lebih condong hawa nafsu daripada ilmu. Karena itu dia belum rusdan. Jadi dia belum istilahnya itu belum matang. Jadi kapan anak itu bisa diberikan handphone? Itu dalam masa rusdan. Dalam masa di mana memang dia sudah stabil antara ilmu dengan nafsu. Ya, ketika dia sudah bisa itu, maka kita bisa bekalkan dia handphone. Tapi kalau belum bisa, jangan. Nah, karena itu bagi anak-anak secara umum yang memang secara umum dia belum dalam kondisi stabil, maka jangan dianggap stabil. Nah, karena itu yang namanya mendidik penggunaan ini kan teknologi. Tujuannya baik teknologi, tapi kita lupa. Kita hanya menggunakan 1 dari 100 fitur yang ada itu.
Jadi kita hanya menitipkan satu fitur, padahal anak kita mengerti 99 fitur daripada laptop itu, gadget itu. Karena itu gunakanlah dengan pengawasan, gunakanlah dengan monitoring, ya, gunakan dengan pengawasan dan gunakanlah pada jam yang disepakati, ya, jam yang disepakati. Misalkan kalau kita di sekolah adab itu dari jam 6 sampai jam 8 istirahat setengah jam di antara jam 6 sampai jam 8, sekitar jam 7 sampai jam 7.30 itu istirahat, ya, istirahat makan. Jadi 1 jam pertama dan 1 jam kedua itu sejak bulan Maret sampai akhirnya itu begitu. Nah, jadi dan kemudian kita disable yang namanya fitur share screen, fitur chatting, ya, fitur coret-coret itu semua kita disable. Jadi memang dia menggunakan itu sesuai kebutuhan. Kebutuhannya kan bertemu sama gurunya di ruang Zoom itu, maka dia lakukan itu. Nah, berikutnya kemudian di luar jam itu, maka dia tidak lagi menggunakan itu. Nah, menggunakan itu pun itu by Monef, ada monitoring evaluasinya. Jadi kita selalu memonitoring ya apakah anak kita bisa dipercaya atau tidak dengan bentuk-bentuk monitoring, ya, dengan mengintip, dengan melihat, dengan ada banyak cara tentunya. Dan ini sama saja, bukan sekedar dalam masalah gadget ya. Monef itu penting juga untuk melihat anak kita sudah bisa dipercaya atau belum ya. Misalkan saya kan sering sharing, saya mengajarkan anak saya wudhu dengan benar. Dan dia sudah bisa wudhu dengan benar. Sholat dengan benar. Sudah bisa sholat dengan benar. Kalau di depan saya. Kan gitu. Nah, kalau tidak di depan saya, misalkan situasi buru-buru, wudhu dia sudah terlambat, dia berarti wudhu buru-buru. Nah, ketika anak wudhu buru-buru, ya, saya sering mengintip, ya. Jadi dia wudhu kan tunduk, dia nggak ngelihat, saya lihat dari atas, saya perhatikan bagaimana wudhunya ketika buru-buru, ketika terlambat. Nah, kalau dia sudah benar, berarti dia sudah selesai masalah ini. Berikutnya dia berangkat ke masjid, ya, di saf belakang. Udah jelas yang namanya anak-anak di seluruh masjid, di 800.000 masjid di Indonesia ini sama namanya anak-anak. Kalau di belakang dorong-dorongan, ya, ijek-ijekan kaki, teriak-teriak itu biasa. Nah, saya biasa sengaja terlambat ke masjid, saya lihat anak saya. Apakah dia ketika diganggu anaknya malah ganggu balik, kemudian batalin sholat, main-main. Nah, tapi kalau ternyata anak kita, wah dia sudah kokoh, dia gangguin, dia tidak bergeming. Bukan karena kita, ya, tapi karena memang dia sudah melihat. Karena memang dia sudah paham, ya, sholat itu tidak boleh main-main. Nah, di situ kita sudah bisa menganggap satu checklist anak kita sudah stabil dalam masalah itu. Nah, itu baru masalah itu. Maka ini semua butuh pembiasaan. Ya. Baru-baru ini dalam satu pondok pesantren yang saya dimintakan untuk evaluasi dan minta dibantu untuk diperbaiki, sama ketika judulnya menggunakan gadget, ya ternyata gadget itu setelah saya evaluasi nggak efektif karena hanya 35% yang sebenarnya menggunakan teknologi itu. Selebihnya hanya sekedar formalitas. Tapi yang namanya pondok pesantren ternyata dipakaikan gadget juga. Setelah saya sidak beberapa kali, ternyata persoalannya adalah tidak ada jam khusus menggunakan gadget itu. Walhasil, akhirnya anak-anak itu entah jam berapapun pegang. Jadi yang tadinya pesantren itu nggak ada pegang gadget karena alasan PJJ, ya akhirnya pada pegang handphone semuanya, dan sudah jelas yang namanya anak-anak satu fitur untuk belajar, 99 fitur dia lebih ngerti. Dia main game, nonton YouTube, macam-macam, rusaklah yang namanya pondok pesantren. Solusinya satu, kumpulkan semua handphone, simpan, tidak ada lagi penggunaan handphone sama sekali, dan pelajaran tidak lagi PJJ, karena ini di pondok pesantren. Pondok pesantren nggak perlu PJJ. Guru yang datang ke pondok pesantren, semua aman, protokol COVID, jalankan. Jalan, selesai. Nah, jadi kalaupun dalam masa transisi dia perlu handphone, saya katakan, tetapkan waktu bersama. Katakan, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Kenapa jam 9? Karena memang ada begitu banyak agenda. Jam 9, 10 malam 1 jam di satu ruangan. Kembalikan handphone, gunakan teknologi, ya. Setelah itu simpan lagi. Itu masa transisi. Tapi berikutnya saya akan sinergikan bahwa tidak ada lagi penugasan dari sekolah-sekolah yang terlibat kepada pesantren ini, karena pondok pesantren dia punya kurikulum khususnya gitu.
Nah, itu satu contoh di mana gadget itu 99 fiturnya bagi anak yang belum urus dan itu akan jadi persoalan. Jadi itu ya saya kira yang bisa saya share. Wallahu a'lam bishawab. Oke, khairan, jazakallahu khairan. Baik, ini sebetulnya Ustaz, ini sepertinya lebih dari 100 peserta sebetulnya, tapi karena kuota kita terbatas, cuma sampai 100 Harusnya gitu, pakai link dari jadi saya ada yang tadi. beberapa. Harusnya Oh, nanti pakai link oke. dari saya karena ada wakaf dari jamaah kepada saya juga 800 peserta dia. Boleh deh Ustaz, nanti lain kali Insyaallah. kami infokan Ustaz ya. Oke, ini sayang banget, jadi ada beberapa yang WA, ini mau masuk tapi kok nggak bisa gitu, jadi emang kuotanya terbatas. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana istri menjual harta atas nama suami tanpa memberitahu suami? Tafadhol, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya mohon izin ya, saya ingin mendapatkan nasihat dan masukan dari guru saya Dr. Abdul Qudus Zaini yang kebetulan hadir bersama kita hari ini ya. Ibu Wina, mohon izin Dokter, mohon nasihatnya selaku yang lebih dari 17 tahun nih menikah. Mohon boleh menyempatkan berbagi ya kisah kasihnya. Ustaz, tafadhol. Tafadhol, Ustadz. Ya. Ustadz Abdul, silakan di unmute. Bisa nggak? Bisa, beliau sudah unmute. Belum itu di masih mute lagi, Dokter. Bisa di unmute lagi. Nah, ya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Wido Suparto yang telah memberikan sedikit pengalaman. Baik, pengalaman saya mungkin sudah lebih kurang 30 tahun nih Pak. Allahumma sholli wa sallim. Awalnya saya itu nikahnya itu pada tahun 1988. Tahun 1998 saya menikah, sudah S1, karena dulu saya itu belum ada apa-apa sekalipun Pak Ustadz. Karena mau ingin S2, karena ada rezeki, seperti sama dengan Pak Ustadz, saya naik haji dulu pada tahun 2007, 1995. 1996 saya naik haji waktu itu 7.500.000 itu uang itu waktu itu lebih mahal. Jadi itu saya pergi dengan orang tua dulu, dibawa orang tua, diajak orang tua, kemudian haji, kemudian pulang, hikmahnya banyaklah setelah pulang dari haji tadi. Sampai sekarang ini ya saya sudah dapatkan anak, sudah ada cucu, alhamdulillah cucunya sudah 2, sudah besar semuanya. Pengalaman yang kita hadapi di sini sebagai rumah tangga yaitu kita harus percaya diri terhadap istri, suami dengan istri harus saling percaya, terbuka di dalam segi keuangan dan segi yang lain. Termasuk tadi segi makan, segala macam pun kita harus terbuka. Segala sesuatu orang tua, mertua itu adalah orang tua kita sendiri. Tidak ada kita perbedaan satu apapun. Nah, begitu juga anak itu tadi Ustadz sudah jelas menyampaikan pengalamannya, cerita tadi sudah begitu. Anak begitu umur 6 tahun, sudah biasa saya bakal dia mengaji ke MDA, sampai sekarang pun sudah menjadi sarjana, sudah S2 semua. Dan menantu itu sudah mau, insya Allah mau jadi dokter, Ustaz. Ini pengalaman saya yang ini. Itu salah satu pengalaman yang saya berkati semenjak pulang dari haji. Yang penting kita percaya diri, dan kita mencari keluarga yang sakinah, mawaddah, ini yang penting. Prinsip dan kehidupan seorang muslim. Yang kedua, terhadap anak,
dengan cucu betul. Kita jangan sampai memberikan suatu gojek. Saya sudah pernah dikatakan oleh pondok pesantren yang ada di Padang Panjang. Ada tetangga rumah di depan itu, dia menitipkan di pondok pesantren di Padang Panjang, di Payakumbuh, dia tidak diberikan suatu handphone. Jadi orang tua menelpon kepada kepala sekolah. Nah, jadi orang tua kepala sekolah, nanti kepala sekolah menyampaikan kepada anaknya. Jadi anak murid itu tidak dibenarkan pakai handphone. Apa keluhannya nanti kepada anak, nanti orang tuanya menelponkan kepada orang tuanya. Inilah pengalaman-pengalamannya itu. Terima kasih. Sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dokter atas sharingnya. Jadi satu percaya diri dan yang kedua terbuka ya dan memprioritaskan yang lebih utama di atas yang utama gitu. Baik, alhamdulillah. Juga tadi ada pertanyaan dari itu yang terakhir ya. Bagaimana istri menjual harta suami kan? Harta atas nama suami kan berarti harta suami. Jadi bagaimana istri menjual harta suami tanpa memberitahu suami? Nah, bagaimana ya? Jadi yang pertama begini. Harta suami ya harta suami, harta istri, makanya catatannya terpisah. Ya, dan dalam hal ini kita perlu rujuk ya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara umum pesan-pesan Nabi itu bisa dikategorikan pada dua bagian. Ya, ada pesan Nabi yang membolehkan, ya, membolehkan bukan membolehkan pertanyaan ini ya, membolehkan menggunakan harta suami ya dalam konteks apa? Misalkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kurang lebih jika seorang istri itu menginfakkan, ya, jadi dia mengeluarkan dalam rangka infak daripada penghasilan suaminya tanpa perintah suaminya, maka dia mendapatkan separuh pahala. Artinya nggak lengkap pahalanya, tapi dia dapat pahala. Ya. Jadi dia diberikan hartanya dia infakkan di jalan Allah, maka dia mendapatkan separuh harta. Ada lagi hadis Nabi yang lain, misalkan yang kalau diterjemahkan adalah misalkan jika seorang istri memberi sebagian makanan yang ada di rumahnya dengan catatan tidak ada persoalan, ya artinya tidak ada mafsadat, tidak ada keburukan, maka istri itu dapat pahala dengan apa yang dia nafkahkan itu, dan bagi suaminya pun dapat pahala. Ya, ini berarti kan makanan itu juga karena dibeli suami, harta suami sebenarnya. Dan beberapa hadis yang lain. Ya. Nah berikutnya kategori yang kedua, yaitu kategori bahwa pesan Nabi yang kira-kira dimaknai istri itu tidak boleh menggunakan harta suami tanpa izin. Ya, misalkan Nabi mengatakan ya la yajuz ya li imra'atin, tidak boleh bagi seorang wanita atau seorang istri ya yang kemudian dia memberikan sesuatu illa bi izni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Nah, dalam bab nafkah pun ternyata ada pesan yang lain yang kira-kira bermakna kontradiktif ya. Misalkan kata Nabi la tunfiqu imra'atun syai'an, ya, tidak boleh seorang istri itu menafkahkan sedikit pun ya min baiti zaujiha, dari apa yang ada di rumah suaminya, illa bi izni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Nah, maka setelah kita mengetahui hadis-hadis yang ada dalam dua pendapat ini, bagaimana cara memahaminya? Nah, cara memahami hadis ini tentu tidak dengan hawa nafsu kita. Ada metodologinya. Di antara metodologinya adalah melihat pendapat ulama yang lebih dekat hidupnya dengan Nabi terhadap teks itu. Misalkan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahwa menurut Imam An-Nawawi makna hadis yang berbeda itu atau yang terlihat terkesan berbeda itu karena konteksnya berbeda, kata Imam Nawawi. Ya, artinya setiap istri, kata Imam Nawawi, boleh memanfaatkan
harta suaminya untuk hal-hal yang kira-kira diizinkan oleh suaminya. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya bisa diprediksikan diizinkan oleh suaminya secara umum, ya. Ya, misalkan ada orang-orang yang meminta kepada kita, kita berikan. Secara umum, yang namanya suami itu mengizinkan membantu orang lain. Ya. Nah, karena itu kemudian kalau yang kita gunakan itu melahirkan mafsadat, tentu ini nanti menjadi persoalan. Ya, karena itu dalam salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo, bahwa bolehnya menggunakan harta suami oleh istri, itu catatannya adalah di antaranya pertama, ada kesepakatan umum antara suami sama istri tentang bagaimana cara mengelola harta suami dan istri secara umum. Nah, jadi rujukan umum itu nanti turunan khususnya menjadi legal gitu. Ya, yang kedua, kalau tidak ada kesepakatan secara umum, maka tetap wajib ada konfirmasi dan izin suami. Kecuali hal-hal yang sifatnya ringan dan lazim. Ya, jadi merupakan satu kebiasaan. Nah, yang ketiga, dalam fatwa itu kurang lebih disebutkan, seandainya kita punya suami yang kikir, pelit, dan suami ini tidak menyediakan biaya yang cukup untuk hal-hal yang sifatnya primer dari istri dan anak-anaknya, maka istri boleh menggunakan harta suaminya. Ya, sebagaimana nanti merujuk pada hadis yang masyhur dari Hindun, ya. Nah, karena itu kemudian kenapa dibolehkan menggunakan harta suaminya? Karena suaminya tidak memberikan sebagaimana yang seharusnya kepada istrinya, gitu ya. Nah, ini kira-kira jalan tengahnya. Karena itu menjawab pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya menjual aset suami tanpa memberitahu suami, maka ini dilarang, ya, haram secara umum. Karena kesan yang saya tangkap kalau harta suami itu kesannya pasti besar, ya, misalkan mobil dijual aja atau digadaikan saja, gitu kan. Wah, itu tentu bukan berbicara yang kecil, sebenarnya besar. Bagaimanapun harta suami itu harta orang lain. Ya, kebetulan orang lain itu terikat dengan ikatan suci dengan kita. Tetap yang namanya catatan itu terpisah. Harta suami, harta istri. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Wina suaranya terkunci. Baik Ustadz, karena waktu kita terbatas ya, tinggal 7 menit. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang bisa Ustadz Wido jawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, usia berapa kita bisa membuat kesepakatan dengan anak? Tafadhol Ustadz. Baik, usia berapa kita bisa membuat kesepakatan dengan anak? Usia ketika anak kita bisa diajak berbicara, ya Bunda. Ya. Usia ketika anak kita bisa diajak berbicara. Jadi usia berapa? Ya usia, tergantung usia berapa. Bisa usia 2 tahun, bisa usia 3 tahun. Ya. Misalkan sharing saja ya. Saya misalkan membuat kesepakatan dengan anak saya waktu usia 4 tahun gitu ya. Oke, dia boleh main keluar, tapi jam 5 teng dia harus sudah di rumah. 5:01 berarti terlambat. Kalau terlambat apa hukumannya? Udah disepakati juga di awal. Hukumannya adalah dia tidak boleh bermain 2 hari lamanya. Gitu. Ya, itu kesepakatan. Nah, itu yang tadi saya katakan di awal, anak-anak itu sebenarnya lebih disiplin dari kita, asal disepakati, asal buat kesepakatan. Ini masalahnya kita nggak buat kesepakatan. Jadi anak itu saya perhatikan, ya begitu dia menjelang jam 5 itu dimaksimalkan betul bermain itu. Nah, nanti dia ngos-ngosan nyampe ke rumah. Pertanda dia sudah memaksimalkan betul bermain, setelah itu kemudian dia berlari mengejar jam 5. Begitu ternyata qadarullah 5:02 gitu terlambat, kita sampaikan. Lihat, terlambat ya? Terlambat. Ya, hukumannya apa?
hukumannya nggak boleh main. Berapa hari? 2 hari. Udah, dia ngikut. Ya, nggak main 2 hari. Nanti dia katakan, Bi, ini udah 2 hari belum? Belum, masih 1 hari. Besok baru boleh. Oke, besok. Nah itu, saya sekadar sharing, itu anak bisa diajak bicara kok. Asal disepakati. Gitu. Ya, jadi, makanya Nabi mengatakan, ya, jadi ada seorang sahabat cerita ketika di masa kecil, kebetulan Nabi duduk dekat ibunya, Nabi sedang ada di rumah ibunya, gitu ya. Ibunya panggil dia, ya, nak kesini nak, ya, kalau kamu kesini nanti aku akan beri sesuatu. Nah Nabi nanya itu, memang kamu mau ngasih apa ibu kepada anakmu? Saya mau ngasih kurma ya Rasul. Oke, kata Nabi, jangan sampai engkau memanggil anakmu menjanjikan sesuatu, tapi engkau tidak jadi memberikannya. Maka engkau dipandang sebagai pendusta. Kata Nabi SAW. Artinya, kalau kita sudah menjanjikan hadiah, berikan hadiah. Kalau kita sudah menjanjikan hukuman, berikan hukuman. Jangan pernah kita sudah menjanjikan hadiah, sudah menjanjikan hukuman, tapi janji tetap janji, yang namanya hukuman dan apresiasi tidak diberikan. Gitu ya. Itu nanti jadi pembiasaan adab, terbangun. Gitu. Jadi itu saya kira sharing terkait masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, iya. Terkadang spontanitas orang tua itu ketika anak-anak melakukan kesalahan langsung dijatuhi hukuman, tapi lupa membuat kesepakatan. Jadi anak-anak, kok Umi begitu sih, kok Umi begitu sih, males deh gitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu banyak hikmah yang sudah Ustadz Ridho sampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadikannya bekal ya untuk membersamai buah hati kita ke depannya. Baik Ustadz, langsung saja tafadhol Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan wajah suami kita, hadirkan wajah istri kita. Hadirkan wajah orang tua kita, hadirkan wajah mertua kita. Hadirkan wajah anak-anak kita, wajarkan wajah orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk mereka. Siapa lagi orang yang paling didengar Allah kecuali orang yang paling dekat dengan orang yang kita doakan itu. Kita awali dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannina al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi sam'ina wa absarina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salata wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wina menggantikan MC yang sebelumnya. Mohon undur diri dan mohon maaf atas segala keterbatasan dari tim yang bertugas. Demikian jazakumullah khairan pada semua panitia jamaah yang sudah hadir dan jazakallah kepada Ustadz Ridho. Salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakumullah khair sama Dr. Abdul Qudus, Bapak Ibu semua. Jazakallah khair.